Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Audit Teknologi Informasi bersama rekan-rekan saya, kelompok 4. Di antaranya ada Prasetya Utomo, lalu yang kedua ada Muhammad Rafiq Fadilah, yang ketiga ada Vicky Ibnu Yusuf, dan yang keempat ada Iko Faisal Haat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 4.1. Nah, di antaranya pembahasan ini satu ada tentang penelitian, potensi teknologi informasi bagi perusahaan, dua ada kajian pusaka berisi sumber kajian, tiga ada metode penelitian berisi tahapan penelitian, pengumpulan data, analisis, yang keempat ada hasil dan pembahasan, analisis data, maturity level, dan nilai kesengajaan kematangan. Lalu tentang penelitian ini, teknologi informasi mendorong perusahaan untuk mempertinggi ekspektasi terhadap outcome dan manfaatnya. Teknologi informasi atau TI menawarkan keberhasilan mendapatkan keunggulan kompetitif di masa mendatang. PT Anugrah adalah salah satu yang bergerak dalam bidang pembiayaan di mana teknologi sangat-sangat diperlukan. Lalu ada kajian pusaka yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafiq Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih, Saudara Aris. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka di sini ada terdiri dari tiga, yaitu audit, COVID, dan model COVID. Untuk pengertian audit yaitu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Bisa juga diartikan memastikan apakah organisasi telah mematuhi peraturan yang sudah ada. Lalu untuk COVID, COVID merupakan teknologi informasi governance best practice yang membantu auditor, manajemen, pengguna, user untuk menjembatani aspek bisnis, kebutuhan kontrol, dan teknis TI. Lalu selanjutnya ada model COVID. Model COVID digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmark dan self-assessment dan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses TI. Selanjutnya, nah di sini ada tabel indeks kematangan untuk framework COVID 4.1. Di sini ada dari 0 sampai 0,5 sampai 4,51 sampai 5 yang memiliki level kematangannya masing-masing. Untuk dari 0 sampai 0,5 itu non-existence atau tidak ada. Lalu untuk 0,51 sampai 1,5 yaitu inisial atau ad hoc. Lalu 1,51 sampai 2,5 level kematangannya yaitu repeatable but intuitive atau pengulangan proses berdasarkan intuisi. Lalu 2,51 sampai 3,5 yaitu definite process atau proses telah didefinisikan. Untuk 3,51 sampai 4,5 level kematangannya yaitu manage and measurable, yaitu dikelola dan terukur. Untuk 4,51 sampai 5 yaitu optimis atau yang sudah dioptimalisasi untuk level kematangannya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu menurut si Hotang. Di sini ada non-existence atau perusahaan tidak peduli. Lalu di sini ada ad hoc, yaitu tergantung kebutuhan, repeatable but intuitive, ketergantungan positif, lalu ada definite,
telah memiliki prosedur formal dan tertulis. Lalu ada manage and measurable, memiliki sasaran maupun objek. Lalu ada optimized, yaitu manajemen telah menerapkan tata kelola TI best practice. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Prasetyo. Ya, terima kasih dengan Saudara Rafiq. Saya akan menjelaskan metode penelitian atau tahapan penelitian. Satu, tinjauan pustaka. Dua, pemilihan model evaluasi. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, analisa data. Lima, rekomendasi perbaikan. Enam, kesimpulan. Instrumen penelitian, suatu alat mengukur fenomenal alam maupun sosial yang diamati. Di samping contoh berikut gambarnya dan tabelnya. Next. Selanjutnya metode pengumpulan data atau populasi dan simple. Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer, overvasi, interview. Data sekunder merupakan data penunjang yang didapat dari kajian seperti buku maupun jurnal dalam bidang yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Anugrah. Contoh berikut tabel yang ada di bawah. Next. Metode analisis data. Langkah pengelolaan data melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, pembuatan simbol, dan tabulasi. Where, when, where to be. Setelah pengumpulan data selesai, data akan diolah dengan analisa tinggi kematangan. Saat ini analisa tingkat kematangan yang diharapkan dan analisa kesenjangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri Ibnu Yusuf. Waktu jadi silakan. Oke, terima kasih untuk Saudara Pras. Di sini ada tabel evaluasi, yaitu kriteria pengukuran dalam proses evaluasi yang dilakukan terhadap tata kelola teknologi informasi pada PT Anugrah. Nah, di sini ada plan and organize. Nah, terus IT prosesnya ada PO6, communicated, management, aim and direction. Ada PO7, manage IT human resource. Ada PO8, manage quality. Nah, di IT domainnya ada delivered and support. Di IT prosesnya ada DS7, educated and train user. Terus di IT domainnya ada monitor and evaluation. Di IT prosesnya ada ME1, monitor and evaluation IT performance. Terus ada ME2, monitor and evaluation internal control. Next. Berikut adalah tabel hasil. Tabel hasilnya dari evaluasi PO6 doang. Karena slide-nya terlalu banyak. Oke, saya coba jelaskan. Di domainnya PO6, subdomainnya ada PO 06.01, yaitu directionnya T Police and Control Environment. Current mutuality-nya 3,08, keterangannya 3 definite process. Next. Terus ada nilai kesenjangan kematangan saat ini. Bisa dilihat dari tabelnya dari PO6 sampai ME2 dengan rata-rata 0,25.
Berdasarkan analisis kesenjangan yang ditunjukkan tabel di atas, terdapat jarak 0,42 pada domain PO7, 0,35 pada domain PO8, 0,44 pada domain ME1 dan 0,46 pada domain ME2 antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini. Berikut hasil penentuan, temuan, dan rekomendasi. Hasil evaluasi menunjukkan temuan terdapat GAP pada domain PO dan ME. Sedangkan domain DS sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Rekomendasi yang mampu diberikan ada bagian ME adalah perlunya manajemen memberikan tanggung jawab pada masing-masing individu secara jelas. Maka tiap orang dapat mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya. Next. Berikut ada kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, kesimpulannya, kantor PT Anugrah telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level definite process. Yang kedua, hasil penelitian menemukan kelemahan terhadap pada subdomain ME2, di mana memiliki nilai kematangan paling kecil dari domain lainnya, yaitu 2.5. Sarannya, yang pertama, memperbaiki tata kelola teknologi informasi adalah meningkatkan tata kelola pada subdomain PO6, PO7, PO8, DS7, ME1, dan ME2. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai, melakukan transfer pengetahuan dan dari ahli kepada staf lain melalui pelatihan dan kursus. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mempresentasikan tugas akhir semester ini. Saya rasa cukup sekian. Bila banyak kekurangan yang mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.